wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masuk di ayat yang ke-5 dan ke-6. Masih surat At-Takasur nomor berapa Bu suratnya? Iya, 102 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalla itu artinya sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Jika kamu mengetahuinya dengan ilmal yakin. Dengan ilmu dan keyakinan. Ilmal yakin itu Bu lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Tapi lebih dari itu. Ibu bapak, ibu jamaah sekalian, saya mau tanya. Ibu-ibu yang hadir di sini yakin akan neraka? Yakin akan surga? Yakin. Yakin akan siksa kubur? Yakin. Yakin akan yaumil hisab? Yakin. Yakin akan jembatan siratal mustaqim? Yakin. Yakin. Kata siapa? Sudah pernah melihat? Belum. Sudah pernah merasakan? Belum. Ya, itulah kita kenapa kita mendapat kabar dari Quran untuk meyakinkan kita. Kadang-kadang kita sudah tahu surga ada, neraka ada, alam kubur ada. Tapi ya begitu kita sudah diperingatkan akan siksa neraka. La tarawunnal jahim, sungguh nanti akan diperlihatkan, kamu akan melihat neraka. Kalau kita yakin akan neraka, seharusnya itu menjadi semacam larangan buat kita atau panduan buat kita untuk tidak melakukan maksiat. Ibu yakin neraka? Yakin neraka? Masih suka gosip? Lah, katanya yakin neraka. Ibu yakin neraka? Masih suka ngelawan sama suami? Enggak ya? Coba semua dah. Saya tanya, orang Islam di Indonesia yakin gak meneraka? Korupsi masih ada gak? Nah, katanya yakin meneraka. Ya. Ustadz, mama teriak di belakang, banyak. Kadang-kadang saya bingung Bu. Orang kita tahu ada sorga, ada neraka. Kalau kita beribadah, beramal soleh, balasannya surga. Kalau kita bermaksiat, berbuat dosa, balasannya neraka. Tapi kok dikerjain juga? Itulah kita hanya sebatas ilmu, yakin. Ya, kita hanya sebatas ilmu, belum yakin. Ya, makanya di ayat ini Allah menegaskan kepada kita, selain kita tahu akan kabar-kabar negeri akhirat, maka kita harus yakin. Ya, Ibu yakin nggak bahwa penyakit diabetes itu berbahaya? Yakin. Tapi buka masih pakai kolak nggak? Masih Ustaz. Masih suka minum sirup nggak? Masih suka minum yang manis-manis nggak? Masih. Iya. Katanya berbuka dengan yang manis katanya. Satu hadis palsu yang sering banyak beredar di bulan puasa itu berbuka dengan yang manis. Oh, itu hadis palsu? Itu hadisnya tukang sirup sebenarnya. Oh. Ada lagi nih Bu, hadis palsu jangan diamalkan. Apa itu? Naumu so'im huwal ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, itu hadis palsu. Gara-gara hadis itu emak-emak pada tidur mulu kerjaannya. Ya, Ustadz juga, iya sama ya. Ya, hati-hati ya. Itu banyak beredar hadis palsu di sekitar kita. Ya, makanya kita kembali lagi. Kita ini tahu akan kabar negeri akhirat, tapi kita kayaknya tetap gitu loh, kayak orang gitu, udah tahu sambal tuh pedes, tapi dicobain terus, ya kan? Nah, inilah butuhnya ilmu yakin, ilmu dan keyakinan bahwa neraka yang Allah ciptakan itu pasti ada. La tarawunnal jahim, nanti kita akan diperlihatkan neraka. Maka sebelum kejadian itu jadi semacam warning buat kita. Ya, jangan sampai kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir di sini, saya tanya, ibu sama bapak, laki perempuan, surganya gampangan mana? Gampangan perempuan. Kata Nabi begitu. Cukup dengan sholat, puasa, taat sama suami, jaga kehormatan, masuk surga. Pilih pintu manapun yang kalian kehendaki. Tapi kenyataannya ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan neraka, banyakkan laki apa perempuan?
Ah tuh, katanya gampang surganya. Tapi banyakan di neraka perempuan. Artinya perempuan sudah banyak yang tahu tentang siksa Allah, azab Allah, tapi masih dikerjain. Maka oleh-oleh dari pengajian kita pada siang hari ini tidak sekedar cukup tahu. Tapi kita harus yakin bahwa benar-benar neraka itu ada, surga itu ada. Azab kubur itu ada dan yaumil hisab itu ada. Hati-hati. Hisab itu pasti. Yang dihisab tidak hanya mata kita, tidak hanya lisan kita, tapi juga jempol-jempol kita. Ya, ngerti jempol-jempol kita. Maka ya di bulan puasa ini kurangi main jempol, kurangi main HP. Apapun yang kita lakukan itu akan Allah hisab. Ya, dalam agama kita ada yang namanya reward and punishment. Ya, ada hukuman juga ada hadiah. Hadiahnya surga, hukumannya neraka. Tapi ternyata tidak sebatas kita hanya tahu, tapi harus yakin bahwa itu benar-benar ada walaupun kita belum pernah mencicipinya. Ustadz tahu dari mana ada neraka? Kan Ustadz belum pernah ke sana. Kagak ada yang mau ke sana juga. Kita tahu bahwa kabar itu benar karena Allah langsung mengabarkannya. Kita hanya tinggal yakin. Selain ilmu, kita juga harus yakin. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ada namanya ilmal yakin, ada yang ainul yakin ya Ustadz ya. Nah, Ibu ini termasuk yang mana? Ainul yakin katanya. Oh, udah lihat baru yakin gitu ya Bu ya. Masya Allah. Baik, kita kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau tanya, silakan angkat tangannya. Silakan. Silakan yang mau tanya, angkat tangannya mana, saya mau lihat nih, mau saya pilih yang mana. Oh ya udah ibu yang di depan deh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Ustadz? Ya. Ya, tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu. Nama saya Pupu Marfa, biasanya saya dipanggil dengan Teh Pupu. Teh puput. Teh Pupu. Pupu. Teh Pupu. Pupu. Pupu, P-U-P-U. Teh Pupu, ya silakan Ya. Teh. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, apa yang saya lakukan bila suami terlalu sibuk banget dengan kerjaannya. Sampai jarang ikut ibadah bersama keluarga. Ya itu aja, terima kasih. Tapi masih pulang kan Bu? Masih pulang, Oh, iya. masih pulang. Ya mungkin kena sibuk kali ya. Iya. Oke. Ya itu saja pertanyaan dari saya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada tema kita pada siang hari ini, bahwa terlalu berfokus pada dunia, kesibukan dunia yang berlebihan itu akan mencelakakan kita. Saya tidak tahu kondisi suami ibu seperti apa. Kalau memang kesibukannya itu sudah melebihi hal yang wajar, batas yang wajar, maka seharusnya itu bisa di stop. Kita ini Bu, sibuk memikirkan hidup yang enak, tapi lupa memikirkan bagaimana mati yang enak. Gimana mati yang enak itu? Ada yang udah pernah mati di sini? Mati yang enak itu mati yang sudah cukup bekalnya. Jadi ketika Israel memanggil kita, kita sudah siap. Ini saya bertanya nih, ibu jamaah sekalian, sudah siap? Kapan siapnya? Kira-kira nih, di tengah-tengah kita jamaah pengajian nih, bisa nggak ada Israel? Jamaah pengajian bisa meninggal nggak? Kalau ustadznya? Jangan. Lah siapa yang ceramah ntar? Ya, semua sama di mata Israel. Ini bukan tentang kapannya, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa bernapas pasti akan mati. Permasalahannya cukup apa tidak bekalnya. Maka Ramadan ini sesungguhnya Allah memberikan waktu kepada kita untuk banyak-banyak ngumpulin bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Dan berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal. Apa? Takwa. Di Ramadan ini Bu, jangan yang wajib, yang sunnah saja dilipat gandakan, dijadikan pahala wajib, apalagi yang wajib. Semua amal kita dilipat gandakan. Maka sayang kalau Ramadan kita terlalu sibuk untuk mencari dunia. Dunia cari sewajarnya, sekedarnya, tapi lebih diprioritaskan akhirat. Sayang Bu, ini nggak lama Bu. Ramadan tuh cepet.
Hari ini waktu kita kan berjalan cepat ya Bu ya. Ini udah hari keberapa nih? Ketiga. Bentar lagi Bu udah hari ke-20 biasanya Bu. Tahu-tahu nggak kerasa sudah mau masuk 10 malam terakhir Ramadan. Dan kita belum hatam satu pun. Maka mumpung masih awal-awal puasa, yuk kembali pertegas niat kita. Ramadan ini bukan bulannya dunia. Maka ibu silahkan mau jualan kue kering, jualan parcel segala macam. Tapi jangan lupakan amal ibadahnya. Semoga kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan keluar nanti menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ustadz. Bu. Siapa yang pengajiannya ini sekarang udah 4 juz? Oh udah 4 juz ya pengajiannya. Ada yang udah sampai 5 juz? Ada 5 juz nih, alpukat, melon, jambu. Bukan ya? Itu juz buah pas Bukan buka juz buah, puasa. ya. Biasanya target pertengahan bulan udah khatam nggak? Ya, ada yang begitu ada? Mana pengajiannya coba angkat tangan yang biasanya pertengahan bulan sudah khatam. Nah gitu ya. Boleh ya gitu Ustadz ya? Khatam rame-rame boleh ya Ustadz ya? Boleh. Boleh ya Boleh, kayak gitu boleh. ya. Baik. Nah, memanfaatkan sisa usia kita di bulan Ramadan ya dengan membaca Quran karena bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, mengaji, membaca Quran dan coba mengamalkan isi Al-Quran. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.